Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1995. Menambah orang yang datang untuk mati? Lapor. Berita terbaru. Klan Yagyu mengalami masalah besar. Klan Yagyu telah dimusnahkan. Tetua Master Pedang dan Ken Yagyu, nomor 1 di peringkat mentari, semuanya mati. Saat ini, beberapa mata-mata akhirnya mengetahui kabar tersebut. Klan Yagyu telah musnah. Mendengar berita akurat, semua orang merasa seperti sebuah batu besar ditekan ke dada mereka. Ternyata semua ini asli. Tapi dewa pembunuh sederhana sudah terluka seperti ini. Sepertinya dia membayar harga yang sangat mahal untuk menyingkirkan klan Yagyu. Dia sudah berada di akhir pertempurannya. Pantas saja mereka membawa mayat Ken dan Kazuya Yagyu. Sepertinya dia ingin menggunakan dua mayat ini untuk menaklukkan Mentari Hitam. Konyol. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, semua orang tersadar dari keterkejutannya. Dewa pembunuh sederhana sangat kuat sehingga pergerakannya di luar imajinasi semua orang. Klan Yagyu dimusnahkan olehnya. Dia benar-benar hebat. Tapi sekarang dia terluka, dia masih ingin mencari masalah dengan mereka? Bukankah dia cari mati? Sederhana Liman, kami tidak menyangka kamu begitu kuat, kamu bahkan bisa memusnahkan klan Yagyu. Jika kamu datang kepada kami lebih awal, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Sayang sekali, kamu pergi ke klan Yagyu lebih dulu, menyebabkan kamu terluka parah. Bagaimana caramu melawan kami? Pengawal, jangan biarkan mereka hidup. Klan Tokuma memberi perintah. Segera, puluhan ribu master muncul di markas Mentari Hitam, menghadang jalan mereka. Berbagai senjata modern juga diaktifkan. Maka kita hanya bisa membalaskan dendam klan Yagyu. Mengetahui bahwa dewa pembunuh sederhana telah terluka, mereka yakin dia pasti akan mati. Semua orang tersenyum. Pada saat ini, dewa pembunuh sederhana tiba-tiba tertawa. Senyum ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Merasa ada yang salah. Mengapa kamu tertawa? Seseorang bertanya. Haha, jangan-jangan kalian berpikir aku yang menghabisi klan Yagyu? Dewa pembunuh sederhana bertanya balik. Apa? Apa maksudmu? Bukan kamu yang melakukannya? Semua orang secara bertahap bereaksi. Benar dewa pembunuh sederhana kuat, tapi semua orang bisa memprediksi kekuatan tarungnya secara garis besar. Bahkan jika dia lebih kuat dari Ken Yagyu, dia pasti sudah mencapai batasnya. Bagaimana dia bisa membunuh Kazuya Yagyu? Ini tidak mungkin. Jika bukan dia yang melakukannya, siapa yang melakukannya? Semua orang memandang Nathan Clark di sebelahnya serempak. Karakter ini telah diabaikan oleh mereka. Beberapa waktu yang lalu, Departemen Intelijen Klan Tokuma mengetahui bahwa ada kekeliruan tentang identitasnya. Kecurigaan satu-satunya yang tersisa adalah dia. Puluhan ribu pasang mata tertuju pada Nathan Clark. Kamu, siapa kamu? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Mungkinkah orang ini yang menyingkirkan klan Yagyu? Nathan Clark tertawa, aku akan memberitahumu seseorang, setelah aku membunuh kalian semua. Bunuh dia. Gashi Tokuma langsung memberi perintah. Seluruh master menyerang ke arah Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana. Mentari Hitam akan musnah hari ini. Nathan Clark menghela nafas panjang. Pembantaian sepihak dimulai. Terlepas dari banyaknya orang di organisasi Mentari Hitam, kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan klan Yagyu. Bagaimana dia bisa melawan Nathan Clark? Setiap yang datang terbunuh. Bunuh sebanyak apapun yang datang. Darah berceceran, mayat bertebaran. Seluruh markas Mentari Hitam penuh sesak dengan orang. Semakin lama mereka bertarung, mereka semakin ketakutan. Kekuatan tempur macam apa ini? Sungguh mengerikan. Satu orang melawan organisasi Mentari Hitam. 1.000. 500. 300. 200. 100. Habis. Satu-satunya anggota organisasi Mentari Hitam yang tersisa adalah ahli strategi tertinggi klan Tokuma, Judas Franco, dan yang lain. Mereka semua memandang Nathan Clark dengan ketakutan. Semua orang terkejut. Adegan satu orang membantai puluhan ribu master benar-benar ada. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Judas Franco sudah menjadi gila.
Begitu juga yang lainnya. Saat Nathan Clark hendak menjawab, dia menyeringai. Hah? Tambah lagi orang yang datang untuk mati? Bab 1996. Ternyata orang yang menyamar dan memfitnah Nathan Clark. Orang yang datang bukan orang lain, melainkan master yang dikirim oleh Richard untuk mendukung Mentari Hitam. Book. Orang pertama yang masuk ketakutan melihat neraka di depannya. Book. Yang kedua bergegas masuk dan menabrak yang pertama. Dia ikut ketakutan dengan pemandangan di depannya. Book. Semakin banyak orang yang bergegas masuk, mereka semua tersumbat di pintu masuk. Ratusan orang terkejut. Tuan Tokuma, kami dikirim oleh Tuan Richard untuk membantu kalian. Orang yang datang menyatakan identitasnya. Hah? Richard? Bukankah mereka seperti menabrakkan diri ke moncong senjata? Nathan Clark perlahan mengambil belati. Ting! Dia melemparkannya dengan santai, belati berubah menjadi sambaran petir. Seperti peluru. PFFTTT. Mengalir ratusan meter dan langsung menembus orang terdepan. PFFTTT. Orang kedua juga tertusuk. Belati menembus orang ketiga dengan kecepatan yang tidak berkurang. Orang keempat. Orang kelima. Belati itu terus bergerak melewati kerumunan, membawa cipratan-cipratan darah. Mereka, cantik dan memilukan. Judas Franco dan para konselor dari klan Tokuma menjadi gila. Bisa seperti itu? Nathan Clark mampu mengendalikan belati dari jarak jauh hingga beberapa ratus meter jauhnya, menembus ratusan orang, tidak menyisakan satupun. Dunia macam apa yang dia capai? Keberadaan seperti dewa. Book. Semua orang yang dikirim oleh Richard tumbang. Tidak ada yang selamat. Keajaiban. Bahkan dewa pembunuh sederhana pun kembali terkejut. Tindakan Nathan Clark mengendalikan belati untuk menembus ratusan orang barusan tampak sederhana, tetapi membutuhkan terlalu banyak tenaga. Judas Franco dan yang lain sepenuhnya mati rasa. Terlalu kuat. Kamu. Sekarang aku bisa memberitahu kalian, aku adalah Nathan Clark. Saat dia mengatakan itu, wajah Nathan Clark kembali ke wajah aslinya. Apa? Nathan Clark, kamu masih hidup? Hantu. Melihat Nathan Clark menunjukkan wajah aslinya, semua orang menjadi gila. Dia ternyata adalah Nathan Clark. Dia belum mati. Bagaimana bisa? Nathan Clark jelas dibunuh mereka dalam perencanaan bersama Richard. Mereka telah melihat jasadnya dilebur, meskipun hanya pada awalnya. Namun mereka telah memastikan Nathan Clark sudah mati. Bagaimana dia dapat hidup kembali? Mustahil. Belakangan, Richard berulang kali menegaskan bahwa Nathan Clark sudah mati. Bagaimana dia bisa hidup? Tapi faktanya ada di depan mata. Dia memang masih hidup. Kalian bertanya-tanya mengapa aku masih hidup? Kalian masih belum mampu untuk bisa membunuhku. Mengapa aku memalsukan kematianku adalah untuk menghabisi kalian. Nathan Clark tertawa. Ini. Semua orang tercengang. Siapa yang mengira dia masih hidup? Dia benar-benar tidak bisa dibunuh. Sudah seperti itu masih tidak mati. Judas Franco jatuh berlutut dengan suara yang kencang. Sekujur tubuhnya tidak ada tenaga yang tersisa. Mereka semua ketakutan. Bersihkan orangmu sendiri. Nathan Clark menendang Judas Franco ke arah kaki dewa pembunuh sederhana. Guru, mohon ampuni aku. Judas Franco mulai bersujud memohon belas kasihan. Dewa pembunuh sederhana tidak berbicara. Langsung menamparkan kepala Judas Franco. Seketika, darah bercipratan. Judas Franco kehilangan nyawanya. Nathan Clark kembali menatap para konselor klan Tokuma. VTTT. Dia dengan santai menamparkan dua dari mereka sampai mati. Sisanya menjerit histeris. Siapa yang tidak takut mati? Apalagi melihat begitu banyak orang mati satu persatu. Sekarang aku hanya punya satu pertanyaan. Siapapun yang menjawab akan aku ampuni. Kata Nathan Clark. Mendengar bahwa ada harapan untuk bertahan hidup. Semua orang dengan cepat mengangguk. Mereka semua mengatakan mereka bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, aku tanya pada kalian. Siapa anggota Mentari Hitam yang meniru keahlianku dan memfitnahku? Tanya Nathan Clark.
Mendengar pertanyaan ini, ekspresi semua orang berubah. Semua orang saling memandang dengan cemas. Katakan, jika tidak semua orang akan mati, aku akan mengatakannya. Semua orang serempak meneriakkan sebuah nama. Ekspresi Nathan Clark dan Dewa Pembunuh sederhana berubah saat mereka mendengarnya. Bersambung.